Selesai dia di proses hukum, dia balas rasa sakit hatinya karena di proses hukum. Itu gimana, Ustaz? Jadi nggak selesai-selesai. Itu urusan dia. Bahwa kita sudah memberikan efek jera dengan melalui hukum, negara kita negara hukum, supaya dia tidak melakukan hal sama tempat orang lain. Adapun perbuatan dia sudah kita maafkan. Kan dua ini. Pertama kejahatan uang, yang kedua kejahatan perilaku moral. Betul. Yang uang dibalikin, kemudian yang moral sudah kita maafkan. Bahwa setelah itu dia malah membalas, itu urusan dia. Kita hanya bisa ngurus urusan kita. Kita nggak bisa ngurus urusan orang. Yang kita urus ini kan hati kita. Hati dia gimana kita mau ngurus? Hati kita aja kadang porak-poranda. Betul. Tapi Pak Ustadz gimana nih, misalnya sebelum kita berurusan dengan kepolisian, misalnya untuk melaporkan penipuan, kita dulu nih yang memiliki keinginan atau doa agar Allah ini membalas yang dilakukan oleh pelaku ini, dan supaya dia juga merasakan apa yang kita rasakan. Ini wajar nggak sih Pak Ustadz kalau memiliki harapan seperti itu? Kita ditipu 100 juta misalnya. Terus kita doa sama Allah. Ya Allah, buatlah dia merasakan yang aku rasakan. Berarti kita minta sama Allah supaya datang satu tukang tipu untuk nipu dia juga. Enggak begitu. Jadi enggak semua masalah ini diadukan ke Allah. Coba mandirilah sekali-sekali. Jadi tentang masalah uang ini ya melalui jalur hukum. Jadi yang kita doakan kepada Allah itu berikan dia hidayah supaya dia jangan ngulang lagi, supaya dia baik. Bukan kita minta supaya dia mengalami yang sama seperti yang kita alami. Justru kita mau hanya akulah orang yang terakhir mengalami. Orang lain jangan sampai mengalami. Nah, jadi ada beberapa fase-fase, poin-poin yang detail supaya jelas. Masalah uang mesti kembali, masalah hati diperbaiki, masalah doa kepada Allah supaya dia dapat hidayah, supaya dia berubah menjadi orang baik, dia jerah, jangan dia ulang lagi. Ada doa khususnya? Kami orang yang dikhianati ingin, oke, saya maafkan, tapi hatinya masih ganjel. Faman afa, siapa yang memaafkan. Maaf itu Kang Maman dari bahasa Arab. Afa, ya'fu, afwan, ma'fun, maaf. Asal kata afa ya'fu itu adalah ketika kita melangkah di tepi pantai pasir, kan ada bekas tapak kaki kita. Lalu kemudian datang air mengusap, akhirnya jejak itu hilang. Itu yang disebut dengan maaf. Jejak hilang sampai nggak ada bekasnya. Jadi kalau ada orang bisa ketemu akrab cipika-cipiki, dia sudah maaf. Jadi kalau ada orang mengatakan, kamu dengan orang yang nipu kamu kemarin, aku sudah maafkan dia. Tapi aku tidak lupakan. Gimana? 7 turunan aku nggak bisa ngelihat dia. Belum maaf. Belum kan? Oh belum Ustaz. Belum maaf. Karena maaf itu artinya Melupakan. Sampai nggak berbekas sama sekali. Clear gitu ya. Clear. Apakah Ustaz Somad sudah sampai pada level itu? Berusaha menuju itu. Nah, jadi saya dalam hidup, saya untuk berusaha melawan. Karena Allah mengatakan, walladzina jahadu fina, orang yang bermujahadah, melawan hawa nafsunya. Bukan cuma nafsu makan, nafsu minum. Banyak orang yang sanggup melawan nafsu makan, nafsu minum. Buktinya kita, dari tadi ini kan kita lawan terus nih. Sanggup Belum kita sentuh. Belum kita sentuh. Sentuh. Tapi adalah melawan ya penyakit-penyakit hati ini, marah, dendam kesumat, sakit hati, tersinggung, tidak berkesudahan. Jadi dengan beberapa cara itu, dengan ketemu walaupun tidak direncanakan, kemudian berdoa kepada Allah. Di antara yang paling manjur adalah mendoakan orang-orang yang sudah menganiaya kita. Dan saya ketika tawaf itu, saya pejamkan mata, entah kenapa wajah mereka bermunculan semua, seperti layar. Ya Allah, panjangkan umurnya, berikan dia istiqomah, anak-anaknya, keluarganya. Saya ucapkan di mulut saya, tanpa saya sebutkan namanya. Kalau saya sebut nama itu didengar orang sebelah, si Anu itu katanya. Jadi gibah lagi. Boleh nggak kalau gini Ustadz, di dunia saya maafkan, tapi nanti di akhirat saya kejar kamu. Masih berbekas. Oh, belum selesai, belum clear. Belum clear. Belum selesai dengan dirinya sendiri. Ada orang kan, oh itu dia udah selesai itu dengan dunia. Kadang sering tetap juga Pak Ustadz, biarkan nanti Allah yang membalas. Itu gimana Pak? Masalah Allah membalas atau tidak membalas, itu urusan Allah. Tapi masalah memaafkan atau tidak memaafkan, itu urusan kita. Ada orang yang ngomong Allah membalas, itu dua interpretasi. Interpretasi pertama, dia ingin mengatakan itu urusan Allah. Interpretasi kedua, dia ingin mengatakan, aku nggak sanggup membalas.
nanti Allah lah yang membalas. Sebenarnya dia mau balas, cuman karena nggak sanggup, dia limpahkan pada Allah. Dan saya sudah melihat, kalau kita plongkan dengan mengalihkan konsentrasi kita ke yang lain. Kita buat sekolah gratis sehingga kita sibuk untuk nyarikan gaji gurunya, sibuk untuk buatkan kelasnya, sibuk untuk buatkan ruang asramanya, sehingga kita dengan sibuk itu memeras kepala sampai melupakan Allah membalas dengan balasan yang tidak terpikirkan oleh kita. Kita sudah melihat dengan di alam nyata pembalasan Allah 10 kali lipat dari yang kita pikirkan. Enggak terlintas di pikiran kita. Jadi sejak itu saya lebih berdasarkan percobaan-percobaan dalam hidup ini, saya memilih untuk itu, menyibukkan diri, menyibukkan hati, sehingga kita bisa melupakan itu. Kalau datang kita lawan lagi, sampai insya Allah akhirnya nanti kita menghadap Allah SWT. Dan Allah, Gusti Allah mboten sare. Tuhan tidak tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Di era media sosial kadang-kadang kita udah lupa, Ustadz. Tapi begitu buka media sosial, muncul lagi video dia minta maaf, tapi kok lihatnya minta maafnya nggak ikhlas ya? Kesel lagi. FB ngingatkan, setahun yang lalu. Iya, tahun yang lalu. Kesel lagi muncul. Kesel lagi. Itu gimana? Jadi memang Kang Maman, jihad ini tidak hanya jihad melawan Abu Lahab, Abu Jahal. Karena waktu Nabi pulang itu dari perang, kan Nabi katakan, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita pulang dari jihad kecil, padahal berdarah-darah ini, menuju jihad yang besar. Ternyata jihad besar ya melawan diri kita sendiri. Kalau kita bisa lawan ini dengan pertolongan Allah, dengan segala ikhtiar dan usaha kita, maka insya Allah kita selamat, kita plong, beban nggak terlalu berat. Karena kalau kita nggak lupakan, kita nggak hilangkan, kita sedang menumpuk beban di pundak kita. Betul. Pikiran ini kalau tidak kita bebani dengan beban agama ini, dia akan datang dengan beban-beban yang lain. Maka ya kita bebani dengan segala pendidikan, sosial, keagamaan. Itu yang selalu kita bebankan ke pikiran kita, sehingga beban-beban tadi itu insya Allah rontok sendiri insya Allah dengan pertolongan Allah. Ustaz, kan tadi ya mirip sekali kisah saya ya dengan sebelumnya pernah punya bisnis dihianati. Nah, udah selesai semua, rasanya udah dimaafkan. Ini kok bisa kompak datangnya? Tapi beda. Tapi yang saya agak sedikit kesal itu adalah kok dia yang mengkhianati saya hidupnya lebih sukses. Wah. Rasanya seperti itu, ngelihat dia jalan-jalan ke luar negeri. Iya. Wah, kesalnya muncul lagi. Berarti masih follow. Belum diblokir. Harus unfollow dulu. Dan gimana rasanya supaya bisa bersyukur gitu setelah dihianati tapi tetap punya bersyukur akan hidup saat ini meskipun pernah ditipu, rasanya uang hilang ratusan juta dan lain sebagainya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu nabi, orang paling mulia. Tapi tidurnya di atas pelepah korma yang dianyam, sehingga berbekas di pundaknya. Khalifah Umar bin Khattab mau memberikan kasur yang lembut, kata dia, aku nggak layak. Dan itu diletakkan di bawah tiang Ustuanatus Sarir, pas di Taman Raudhah ada tulisan tiang sarir tempat tidur Nabi di bawah. Sementara waktu itu Abu Jahal dan Abu Lahab tidur di atas kain sutra yang empuk dengan istana yang megah. Kalau pakai standar tadi, yang mengkhianati aku kok lebih sukses. Nabi Musa alaihissalam terbuang dari istana Fir'aun. Samania hijaj, 8 musim, berarti 8 tahun mengembala kambing di tengah gurun pasir Sahara. Sementara Fir'aun di istana. Kok yang mengkhianati aku lebih sukses? Jadi sebenarnya kata lebih sukses itu perlu direvisi. Sukses positif. Padahal orang yang punya kelebihan secara materi, harta, usia, jabatan, kekuasaan, belum tentu kesuksesan. Bisa jadi istidraj, azab yang tertunda. Adapun kita yang sakit, teraniaya, terzolimi, tertipu, dalam keadaan lemah, belum tentu kita orang yang dianggap dimurkai Tuhan. Boleh jadi karena Allah sayang sama kita. Jadi Islam ini datang
Bukan berarti setelah kita hijrah, setelah tobat, setelah jadi muslim, semuanya lancar, permadani merah, turun bunga-bunga. Itu film India. Setelah berhijrah, setelah bertobat, tetap ada sakit, tetap ada pengkhianatan, tetap ada. Lalu, apanya yang berubah setelah berislam? Cara pandang terhadap hidup. Cara melihat hidup ini yang berubah. Nah, jadi, bahwa kita lihat ada orang begitu, ya mudah-mudahan dia jadi orang baik. Tapi saya juga begini, menurut ilmu Allah, inilah yang baik buat saya.